Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Omong kosong, mengaku Pancasilais namun anti Bung Karno. Sikap munafik yang dipakai oleh sebegitu banyak orang dan sebegitu lama semasa pemerintahan Orde Baru masih diteruskan oleh banyak orang dewasa ini, juga oleh pejabat-pejabat dan tokoh-tokoh, termasuk yang di kalangan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan tokoh-tokoh masyarakat, partai-partai politik, agama, dan organisasi-organisasi. Di antara mereka banyak yang mengaku Pancasilais atau menghargai Pancasila, tetapi sebenarnya anti Bung Karno atau menolak ajaran-ajaran revolusionernya. Sikap yang begini adalah sikap palsu yang patut dikutuk. Sebab tidaklah mungkin seseorang bisa dikatakan menghargai sungguh-sungguh Pancasila, tetapi tidak menghargai Bung Karno. Untuk betul-betul menghargai atau menjunjung tinggi Pancasila, seseorang perlu atau seharusnya menghargai penciptanya, yaitu Bung Karno. Orang yang anti Bung Karno adalah pada hakikatnya anti Pancasila. Sebab Pancasila adalah pengejauhan tahan Bung Karno. Pancasila dan Bung Karno adalah satu dan senyawa. Bung Karno dan Pancasila tidak bisa dipisahkan satu dari lainnya. Karena itu, bolehlah dikatakan bahwa semua pendukung setia Soeharto dengan Orde Barunya adalah sebenarnya atau pada hakikatnya anti Bung Karno, dan karenanya juga anti Pancasila. Dan orang-orang yang semacam itu pada dewasa ini masih terdapat di mana-mana. Rezim militer Orde Baru menyalahgunakan Pancasila. Pancasila adalah ciptaan yang besar dan gemilang oleh Bung Karno, satu gagasan agung yang telah menjadi pemersatu bangsa dan ideologi negara sejak proklamasi 17 Agustus 1945. Tidak ada pemimpin Indonesia lainnya yang mempunyai pikiran yang sebegitu cemerlangnya seperti yang terkandung dalam Pancasila. Tidak ada di masa lalu, tidak ada sekarang, dan juga tidak akan ada di masa yang akan datang. Soeharto dan para jenderalnya serta pendukungnya terpaksa menggunakan, lebih tepat menyalahgunakan Pancasila sebagai alat untuk berusaha memupuri wajah rejimnya yang khianat dan penuh dosa. Oleh karena itu, selama rezim militer Soeharto berkuasa, tidak henti-hentinya selalu dikeluarkan Pancasila, Pancasila dan Pancasila dalam setiap kesempatan.
Namun Pancasila yang diajarkan oleh Orde Baru beserta seluruh pendukungnya selama puluhan tahun itu bukanlah Pancasila yang asli, yang berisi semangat atau jiwa atau gagasan Bung Karno. Dan ini wajar dan tidak bisa lain. Sebab hakikat atau jati diri rezim militer Soeharto adalah anti Bung Karno. Soeharto bersama para jenderalnya telah mengkhianati Bung Karno dengan menggulingkannya dan kemudian menyiksanya dalam tahanan sampai wafat. Padahal Soeharto dan para pendukungnya mengetahui dengan jelas bahwa Bung Karno lah yang melahirkan Pancasila. Jadi hanya karena terpaksa sajalah maka rezim militer Orde Baru menggunakan Pancasila. Keterpaksaan ini disebabkan untuk berusaha menutupi dosa-dosa mereka dan menampilkan diri sebagai penerus atau penjunjung Pancasila. Apa pendapat Anda? Demikian kura-kura Takar Lambe Sundel.